Baik, terima kasih Bu Yulia dan Pak Max ya. Ya memang banyak yang mungkin tadi belum memahami tentang apa itu suku digital, tapi kita coba lihat ya Bu Yulia dan Pak Max dan juga rekan-rekan semua kalau kita lihat kondisi atau keadaan yang sekarang terjadi, mungkin kita bisa oh ternyata suku digital yang dimaksud ini kah itu ya. Ya jadi tadi Bu Yulia sudah membuka sedikit tentang definisi ya. Jadi saya mau nambahkan sedikit lagi tentang definisi suku digital gitu ya. Atau kalau kita katakan itu juga generasi digital gitu. Jadi mereka ini adalah penutur asli dari bahasa digital. Ini sebenarnya definisinya sudah sejak tahun 2000 yang lalu ya. Jadi diucapkan oleh Pak Mark Prensky ya bahwa mereka adalah penutur asli bahasa digital yang dari komputer, video game dan internet. Jadi mereka lahir, mereka langsung terpapar atau langsung bisa melihat kemajuan teknologi tersebut gitu ya. Sampai kadang ada video yang menggambarkan begitu anak itu lahir keluar dari rahim ibunya mereka langsung dikasih handphone tuh untuk mereka bisa mengetahui kondisi mereka sendiri karena memang mereka sejak lahir sudah terbiasa menerima informasi dengan sangat cepat dan instan dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi itu yang dimaksud dengan defisit suku digital. Dan mereka yang terakhir pada tahun 2010 sampai 2020 atau setelah 2020 mereka disebut anak-anak dari generasi milenial atau generasi dari ini ya dari post milenial itu. Jadi kalau kita bicara tentang generasi digital sekarang ini mereka adalah generasi Z dan juga generasi Alpha. Kalau dikatakan generasi Z saat ini yang sudah berusia maksimal umurnya 30 tahun sampai dengan sekarang ya generasi Alpha ini sudah dihitung sejak mereka lahir tahun 2020 sampai 2020 sampai dengan tahun ini ya. Kalau sekarang udah ada generasi baru lagi namanya generasi Beta yang lahir tahun 2025 ke atas gitu. Jadi berkembang terus ya untuk generasi dan ke generasinya. Tapi kalau kita bicara tentang suku digital itu mereka adalah Gen Z dan juga saat ini generasi Alpha. Dan kalau kita lihat keadaan Indonesia saat ini ya bicara tentang suku digital atau generasi digital ya, mereka ini adalah adalah penduduk terbesar Indonesia saat ini. Ini kita lihat proyeksi dari piramida penduduk nasional tahun 2025 ini bahwa mereka yang berusia antara 0 sampai 25 sampai 29 tahun, mereka akan menempati usia terbesar ya dari jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 286 juta ya. Jadi terbesar ada di situ yang diberi kotak merah di situ ya. Jadi ini menjadi satu sasaran mereka yang lahir pada abad 2000 ini ya. Mereka adalah generasi digital ini, mereka punya budaya yang baru ya, di mana kita yang harus melayani mereka juga harus belajar budaya yang baru ini. Dan sayangnya karena kita sekarang juga sedang banyak belajar tentang budaya baru bahkan dari generasi digital bahkan sekarang masuk lagi teknologi AI ya. Kadang dan seringkali mereka akhirnya menjadi kelompok atau masyarakat yang terabaikan. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini menjadi masyarakat yang kurang disentuh ya dengan dengan penginjilan atau dengan hal-hal yang rohani sehingga ini menjadikan mereka menjadi kelompok masyarakat yang terabaikan atau menjadi ladang misi terbesar saat ini ya. Ini hanya kalau kita lihat dari segi statistiknya. Dan mereka ini juga ya satu concern yang sangat terbesar juga ya di slide selanjutnya. Mereka ini adalah yang menggunakan waktu penggunaan teknologi digital dengan waktu yang sangat besar. Ini adalah rata-rata daily time spent with media orang Indonesia ya yang usianya sekitar 16 tahun ya. Ini dihitung dari usia mereka 16 tahun ke bawah ya. Jadi mereka menggunakan waktu untuk seharian itu menggunakan waktu untuk internet itu sekitar 7 jam. Lalu mereka menggunakan untuk bermedia sosial itu 3 jam per hari, itu paling sedikit gitu ya. Lalu ada musik, game, streaming dan broadcast lainnya itu sekitar 7 jam per hari. Bayangkan waktu yang mereka habiskan ya selama 1 hari itu ya itu lebih dari waktu yang ini ya waktu yang bisa mereka gunakan ada 24 jam ya dan 20 jam itu mereka menggunakan waktu mereka juga untuk bersosialisasi atau melakukan kegiatan mereka di dunia digital. Jadi betapa banyak kebutuhan yang sangat besar yang harus kita lihat menjangkau mereka ke sana. Apakah kita ada di sana seperti tadi yang Ibu Yulia sampaikan ya? Apakah keberadaan gereja juga ada bersama-sama dengan mereka di sana ya? Sehingga waktu-waktu mereka menghabiskan menghabiskan waktu untuk internet itu juga kita juga bisa mendampingi di sana. Dan sekarang dalam perkembangan AI yang ada saat ini ya, pengguna yang paling besar memanfaatkan AI itu adalah Gen Z. Kalau kita lihat dari statistik ini terbaru tetapi itu sudah tahun lalu. Nanti bayangkan perkembangannya tahun ini ya. Tahun ini seperti apa ya. Jadi pengguna AI generatif ini bicara tentang AI generatif ya.
itu usia 16 sampai 30 tahun, mereka sudah sebanyak 64% yang menggunakan AI ya. Lalu untuk yang milenial usia 31 sampai 45 tahun itu 41% dan selebihnya ya, itu ada Gen X ya, lalu juga ada baby boomers. Jadi memang sasaran terbesar yang saat ini pemanfaatan AI ya, suku digital itu yang memanfaatkan AI itu ada 64%. Lalu kalau kita lihat juga apa sih yang mereka lakukan ketika mereka tadi menggunakan untuk media dan sekarang mereka menggunakan untuk AI. Apa sih yang mereka lakukan dengan AI ini? Dari statistik yang diberikan juga pada April 2024 yang lalu ya, ada 56% dari Gen Z itu ya, ini bicara hanya tentang Gen Z ya, mereka menggunakan AI untuk mencari jawaban, mencari ide, dan mencari solusi untuk berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan satu ladang yang sangat strategis untuk kita juga bisa hadir di sana. Lalu sebanyak 25% dari generasi Z yang memanfaatkan AI, mereka pakai untuk membuat konten, proses teks, untuk conversation ya, seperti chat, untuk email dan sebagainya. Dan 29% ya, mereka menggunakan AI untuk mengerjakan tugas dan melakukan hal-hal yang bisa menolong mereka untuk beraktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, seperti tadi ya, proses data, untuk 19 programming, administrasi keuangan dan sebagainya ya. Jadi mereka menggunakan menggunakan banyak ini ya, banyak waktu. Untuk ini hanya dari Gen Z ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita bisa lihat dari statistik ini, kita bisa lihat betapa banyak kebutuhan yang kita butuhkan untuk kita bisa menjangkau mereka di sana.